di mana-mana kalau judul partai itu heroik, ini Gelora gitu. Kalau Gelora itu dikesankan seperti hasrat gitu ya, atau hal-hal yang hedo gitu. Kawan baik, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama dengan Nur Iswan Channel. Kali ini kita mengundang tokoh wanita dari satu partai, di mana partainya itu bukan relatifly, tapi memang baru, yaitu saya biasa manggilnya Mbak Mia, tapi nama aslinya itu Mbak Ratu Ratna Damayani. Ini pasti keturunan bangsawan, ini ada ratunya. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mbak Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang Nur Iswan. Ya. Mbak Mia, sekarang di DPP Partai Gelora itu menjabat apa? Saya mendapat amanah sebagai Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antar Lembaga DPN Partai Gelora Indonesia. Waduh, itu Kebetulan, posisi yang amat sangat strategis tuh, Mbak. Itu kok posisi ngopi-ngopi dan menggalang kolaborasi. Oke. Mbak Mia, saya tanya nih, kenapa sih dari sebanyak itu partai, dan partai juga udah established di parlemen, Mbak Mia kok masuk politik dan memilih Partai Gelora? Ini juga bagian dari pergulatan pemikiran sebenarnya, Bang Nur Iswan gitu. Ya, kita berdua ini kan sebenarnya sama-sama aktivis ya, Bang ya. Itu DNA-nya aktivis itu kan, meskipun masih susah nih, maunya ngurusin nasib orang. Iya. Oke. Ya, jadi sebenarnya bawaan untuk ikut berkontribusi itu sebenarnya sudah adalah gitu sejak kita memutuskan diri, atau jangan-jangan bukan memutuskan diri ya, ini bawaan bayi itu kayaknya kita sudah begitu tabiatnya. Jadi sejak awal gitu, sebelum saya memutuskan masuk ke dalam dunia politik praktis gitu, sebenarnya juga sudah berinteraksi lah dengan dunia politik. Artinya bahasan-bahasan politik itu udah jadi bahasan dan pemikiran hari-hari lah, Bang. Cuma tidak sebagai politisi gitu. Saya sebelumnya wartawan, Bang. Oke. Dulu wartawan di mana ya, Mbak? Wartawan di Republika, Bang. Oke. Gitu. Oke, jadi itu kan masuk dunia politik, bahwa ingin memberikan kontribusi terhadap masyarakat, bangsa dan negara dan lain-lain. Tapi kenapa memilih Gelora? partai, kenapa Gelora? Gitu loh. Kenapa bersama Pak Anies Mata, ya kan, sama Pak Fahri Hamzah, ya kan? Kenapa? Ya itu tadi. Ini adalah sebuah pergulatan pemikiran yang panjang, Bang, gitu. Dan kenapa berlabuhnya di Gelora itu tentunya ada kesamaan pemikiran, ada kesamaan misi, kemudian ada kesamaan cara untuk merealisasikan ide, untuk merealisasikan misi itu, Bang. Nampaknya yang paling mendekati dengan ide dan misi saya itu Gelora, Bang. Nah, sebenarnya ide, gagasan, visi misi apa sih yang sama dengan Partai Gelora itu, Mbak? Ya, ini partai kan lahir dan berada di tanah Indonesia.
Oke. Meskipun kita ini berasal dari gerakan Islam, saya nggak akan menutupi asal mula pergerakan saya, Bang, gitu. Tapi tetap saja ini Indonesia. Indonesia itu ketika lahir itu merupakan konsolidasi besar bersama dari berbagai macam kerajaan-kerajaan yang memiliki banyak budaya, banyak aliran, banyak karakter. Jadi sejak awalnya kita ini memang diversity, sejak awalnya kita ini udah majemuk gitu. Nah, kemudian Indonesia tuh bersatu dalam sebuah negara bangsa modern namanya Indonesia. Sebelum jadi Indonesia, kita kan terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan gitu, Bang. Nah, yang menyatukan ini adalah sebuah platform. Platform ini sebenarnya sudah cukup canggih, Bang, di abadnya yang kita kenal dengan Pancasila. Ini kemudian dari sini bergerak menjadi masuk dalam perbincangan politik, bermunculanlah banyak partai-partai politik dari masa kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Bahkan ketika di awal Reformasi sampai yang mendaftar tuh 150 partai kan, Bang, gitu. Artinya pilihan menu kita banyak banget itu, Bang. Gitu. Kenapa kemudian bermuara di Gelora? Gitu. Saya pikir ini sebuah partai yang muncul dari pemikiran yang cukup dalam, dari sebuah peleburan ide dan realita keindonesiaan, sekaligus melihat paparan yang ada di tatanan dunia. Jadi ada pertimbangan internal, gitu. Ada juga pertimbangan realita, dan juga melihat situasi geopolitik yang ada. Jadi Indonesia itu adalah sebuah bangsa yang tidak steril, yang nggak ujuk-ujuk sendiri atau selama ini hidup sendiri, enggak. Bahkan bisa jadi yang terjadi selama ini di dalam Indonesia itu juga ada atau banyak sekali merupakan pengaruh dari yang ada di geopolitik di luar, gitu kan. Ini yang kemudian oleh saya sebut saja oleh Pak Anies Mata sebagai inisiator utama dari Partai Gelora ini diramu menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah gerakan yang konstitusional, yaitu menjadi sebuah partai politik. Gitu, Pak. Oke, ini kan tak bisa dilepaskan dari seorang, karena udah disebut tuh, inisiator utamanya itu seorang Anies Mata yang merupakan ketua Partai Keadilan Sejahtera, ya kan, yang lumayan lama dan membuat Pak Anies itu amat sangat terkenal. Tiba-tiba dia membuat partai yang warna politiknya itu, menurut saya sih, warna politiknya itu totally different itu, ya kan? Itu memang didesain atau memang tidak mau juga, kan pasti udah tidak mau lah, tidak mau seperti jadi PKS Perjuangan lah kira-kira kan gitu ya. Itu bisa cerita Mbak, shiftingnya para inisiator kan banyak kan dari PKS tuh, ya kan? Jadinya shiftingnya tuh ke menjadi warna biru ya. Iya, kebetulan saya menjadi salah satu dari 99 orang pendiri Partai Gelora ya, Bang ya. Oke. Ya. Jadi saya mengenal Pak Anies, saya sebutnya Ustadz Anies. Itu juga, beliau juga guru saya lah begitu. Itu sudah cukup lama lah, Bang. Ya, lebih dari 15 tahun ya, ketika saya masih menjadi wartawan ya. Artinya kedekatan kami adalah kedekatan diskusi, Bang, diskusi pemikiran. Banyak hal-hal juga yang saya pertanyakan pada saat itu tentang gerakan Islamnya PKS. Kemudian kita ini kan dari HMI yang mungkin disebut gerakan Islam sekuler seperti itu. Gitu kan.
yang nampaknya cukup berbeda dengan gerakan Tarbiyah begitu. Saya bisa duduk bareng, saya diskusi panjang tentang itu. Bagaimana sih gerakan Islam, gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia, dan itu cukup lama. Saya ada beberapa kali kesempatan saya diskusi berdua dengan Ustaz Anis begitu. Termasuk kita membahas tentang Pancasila, bagaimana kita memandang Islam dengan Pancasila, Islam dengan nasionalisme, Islam dan negara dan lain sebagainya. Perbincangan dan diskusi panjang itu yang membuat mungkin kita ada sedikit kedekatan pemikiran, Bang, gitu. Kedekatan pemikiran, dan tentunya di dalam itu juga ada ketidaksepakatan. Ada juga kesepakatan, tetapi artinya di situ kita sudah mulai ada tafa'ahum kali ya, mulai ada saling memahami. Gitu. Jadi memang asik, Bang, gitu loh, ketika kita melakukan sebuah perjuangan, dalam hal ini perjuangan politik yang dilandasi dengan sebuah pemahaman pemikiran yang sama. Itu tentunya kita jalannya jadi asik gitu loh, Bang. Gitu. Kalaupun nanti ada beda-beda cara, beda-beda taktik itu, ya itu situasional dan dinamika saja. Gitu. Tetapi secara konseptual, secara ide besarnya kita dapat gitu loh kesamaannya itu apa. Jadi ketika ada proposal tentang Gelora dan sebelumnya adalah Garbi, saya sudah melihat ada sebuah kemungkinan besar untuk bergabung dalam sebuah gerakan politik praktis lah. Oke. Tapi itu tidak menutup kemungkinan para loyalis mungkin atau jaringan yang dulu bersama Mas Anies Mata di PKS itu juga hijrah ke Partai Gelora. Kendati beliau adalah pendiri PKS dan sekian lama berapa periode menjadi sekretaris jenderal PKS, bahkan menjadi presiden PKS gitu. Tidak serta-merta ya membuat sebuah gelombang besar untuk hijrah gitu. Bahkan saat ini di Gelora sendiri jumlah ex-PKS, kalau bisa disebut ex-PKS, enggak lebih dari 5%. Oh, oke. Ya, jadi yang ada di dalam Gelora ini sudah lebih sangat banyak para teman-teman dan sahabat-sahabat baru lah. Gitu. Oke. Apa yang membuat Mbak Mia optimis bahwa sebagai newcomer atau new kids on the block ya kan di jagat politik Indonesia bisa meraih suara signifikan? Ya, tadi sudah saya sebut bahwa apa yang membuat saya memiliki motivasi besar itu adalah sebuah pergulatan pemikiran tadi itu. Jadi motivasi besar atau semangat besar kita atau optimisme besar kita untuk mendiseminasikan misi Gelora, mempresentasikan Gelora ke publik adalah sebuah keyakinan kita bahwa adanya sebuah narasi besar yang narasi ini bisa menjadi sebagai new wave, gelombang baru, gitu. Jadi sebuah arah baru, menjadi sebuah ruh baru bagi Indonesia, bahkan menjadi sebuah nyawa baru bagi nasionalisme Indonesia di saat ini, Bang. Gitu. Jadi kenapa kita juga menamakan partai ini sebagai gelombang rakyat, Bang, gitu. Ini awal-awal juga banyak teman-teman mempertanyakan di mana-mana kalau judul partai itu heroik, ini Gelora gitu. Kalau Gelora itu dikesankan seperti hasrat gitu ya, atau hal-hal yang hedo gitu. Padahal makna gelombang itu sebenarnya sangat luar biasa, dan gelombang rakyat ini yang kita jadikan sebagai nama partai ini ingin menjadikan rakyat itu ikut bertanggung jawab sekaligus menjadi pelaku sejarah bangsanya sendiri. Jadi begini, Bang, gitu. Ini kan yang kami sebut sebagai
narasi pembaharu kami ini adalah Indonesia ini yang tadi sudah saya sebutkan di awal itu adalah ini sebuah perjalanan bangsa gitu yang sebenarnya sudah sangat ya sudah cukup jauh lah Bang ya, sekarang berarti 76 tahun gitu ya. Sudah melewati beberapa banyak etapa besar, momentum besar bangsa gitu, yang sesungguhnya itu bisa menjadi pancatan gitu, yang bisa menjadi tonggak bagi Indonesia untuk mencapai posisi yang jauh lebih tinggi daripada saat ini. Tidak menyebutkan bahwa saat ini kita berada dalam situasi yang buruk, enggak juga lah. Kita juga harus apresiasi dengan pencapaian yang ada. Dengan masuknya Indonesia di dalam G20 itu juga bisa menyebutkan Indonesia enggak buruk-buruk amat di dalam tatanan dunia gitu kan gitu. Tetapi dengan potensi yang ada, dengan modal bangsa dan negara yang ada, itu sesungguhnya kita bisa mencapai sebuah posisi atau sebuah situasi yang jauh lebih tinggi. Gitu. Apa yang menyebabkan ini? Ketika di masa Orde Lama kita mendapatkan situasi demokrasi yang leading, tetapi disebutkan minim kesejahteraan, gitu. Kemudian masuk ke masa Orde Baru. Di situ kita leading kesejahteraan, dianggap leading kesejahteraan, tetapi minim demokrasi. Di masa reformasi hingga saat sekarang ada demokrasi, ada juga kesejahteraan. Tetapi kok ya relatif saja. Dan situasi ini terus bergerak seperti ini. Seolah-olah kayak mengalir begitu aja, Bang. Gitu. Kalau mengalirnya ke situasi yang menyamankan atau ke situasi yang bisa membuat kita semakin, kan ada indikator-indikatornya, Bang. Tentunya oke, gitu ya. Tetapi ada indikator-indikator yang tidak menyebutkan itu, gitu Bang. Tetapi tadi sudah kami sebutkan bahwa dengan masuknya Indonesia di G20 oke. Tetapi apa ya cukup kita cuma sampai G20 saja, gitu kan Bang. Gitu. Artinya sesungguhnya ada pencapaian yang sebenarnya menjadi sebuah potensi yang untuk bisa kita raih, gitu Bang. Seperti itu. Nah, kemudian terjadi sebuah situasi, terjadi sebuah keadaan yang juga membuat nasionalisme ini kayaknya menjadi kalau kita sebut terlukai lah Bang, seperti itu. Dengan adanya pembelahan, ya, dengan adanya pembelahan. Tetapi kalau kita sesungguhnya mau berpikir lebih dalam lagi, ini pembelahan tidak hanya sekedar berasal dari pemilu yang berlangsung beberapa kali belakangan ini. Tetapi pembelahan ini bisa saja berlangsung, kalau kita tarik bisa lebih ke belakang lagi. Ini yang tadi saya sebut, kita mencoba membawa sebuah ruh nasionalisme yang baru, gitu. Isu tentang Islam dan negara, Islam dan nasionalisme, Islam dan Pancasila masih terus menjadi aktual saat ini. Itu satu. Sebutan atau isu tentang non-pri, pri, gitu, masih saja ada sampai sekarang. Isu tentang Jawa, luar Jawa masih dianggap masih relevan sampai saat ini. Padahal sejak awal kita sadari bahwa kita ini memang majemuk. Dan ditambah lagi yang belakangan
Enak juga nyebutnya kan cebong, kampret. Ya seperti itu kan gitu. Aduh, ini mau sampai kapan? Belum lagi kalau kita sebut ideologi-ideologi yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, seperti itu kan gitu. Jadi ini ada sebuah beban sejarah, ada sebuah mental pembelahan yang tanpa kita sadari bersama ini kita rawat subur gitu loh Bang. Dari elit sampai grassroots. Yang sesungguhnya hal ini yang menjadi pemberat kita bersama untuk maju. Jadi kita tuh mau naik, tetapi pemberatnya itu luar biasa besarnya. Bebannya itu gede banget. Gitu. Dan hampir semua partai politik, hampir semua kelompok-kelompok kritis nggak menyadari itu, terus aja mereka memperbincangkan itu, bahkan terus-menerus memperuncingnya. Jadi bisa saja kita muncul menjadi sebuah gerakan yang tidak populer. Karena kalau ditanya, ini sebenarnya posisi Gelora di mana sih? Ini sebenarnya Gelora partai mana sih? Partai kiri, partai tengah, atau partai kanan? Gitu. Seperti itu. Ya kita sebut, ya kita ini membawa semangat kolaborasi dari kiri ke kanan. Ya, berarti tengah lah, tengah. Tengah. Tapi sambutannya kalau kita masih sebut kiri tengah kanan, itu sebenarnya kita nggak keluar dari sejarah pembelahan bangsa, Bang. Jadi sejarah pembelahan bangsa itu nggak hanya sekedar cebong kampret, Bang. Dengan kita melakukan sekat politik kiri tengah kanan itu, sebenarnya kita tuh masih memelihara pembelahan gitu. Makanya kita mau membawa semangat nasionalisme baru gitu. Karena ancang-ancang kita tinggi banget, Bang. Ancang-ancang kita itu yang ini menjadi itu tadi, antara menjadi engagement kita bersama di Gelora itu adalah kita mau membawa Indonesia menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar dunia. Itu kita sebutin itu. Partai Gelora sendiri targetnya 5 besar. Berapa persen suaranya? Ini kita ada target tinggi, tetapi kita juga melakukan langkah-langkahnya juga realistis, Bang. Ya. Berapa persen targetnya katanya? Target awal lolos parliamentary threshold. Lepas dari itu kita anggap bonus lah, Bang. Iya, berarti 4% ya kan? 4%, lebih dari itu bonus. Mbak Mia maju dari dapil mana? Saya insya Allah dari dapil Jabar 6, Bang. Jabar 6 itu Kota Depok dan Kota Bekasi. Wah, itu dapil neraka. Kenapa pilih dapil itu? Mohon doanya, Bang. Itu 6 kalau nggak salah Jabar 6 itu 6 kursi saja. Iya, Bang. Betul ya? Betul, Bang. Betul sekali, Bang. Tapi PKS kuat di situ. Oke, Mbak Maya. Pertanyaan terakhir. Tadi target sudah 4%. Respon ya. Respon kan Mbak Mia sudah turun-turun ke bawah tuh, saya perhatikan ya kan, melalui sosial medianya. Kadang ada di Kalimantan, kadang ini, wah ini luar biasa. Respon masyarakat, ya, respon di lapangan, on the ground, terhadap kehadiran Mbak Mia dengan Partai Geloranya itu bagaimana? Mereka menyambut dengan baik, atau biasa saja mereka pikir semua partai sama ya kan? Bagaimana tuh, bisa cerita nggak? Ya, Bang, ini kan kami 28 Oktober kemarin menginjak tahun kedua. Ini sebenarnya balita, Bang, kita nih, Bang. Unyu-unyu nih, Bang, kita nih, Bang. Lagi lucu-lucunya ya kan, Bang, kalau bayi umur 2 tahun gini kan. Ngegemesin, Bang, gitu. Jadi dalam waktu 2 tahun ini, alhamdulillah kita sudah ada kader official, Bang, itu sudah lebih dari 500.000 yang ber-KTA, Bang, itu seluruh Indonesia. Dan setiap harinya itu minimal kita mendapatkan penambahan antara 2.500 sampai 3.000 kader baru yang ber-KTA, Bang, setiap hari.
Dan alhamdulillah juga struktur kami dalam waktu 2 tahun ini kami sudah ada di 100%, 34 provinsi. Jadi struktur di provinsi sudah 100% gitu. Kemudian struktur di level kota dan kabupaten itu alhamdulillah sudah ada di 514 kota dan kabupaten, artinya sudah 100%, Bang. Gitu. Kemudian di level kecamatan dari sekitar 7.000 lebih ya kecamatan seluruh Indonesia, kami sudah ada di sekitar 5.900 kecamatan, itu sekitar 83%. Dan kita juga sudah mulai membangun basis di tingkat kelurahan dan desa itu ya sekitar, kan ada 80.000 ya di Indonesia itu 80.000 kelurahan dan desa itu kami ada di 10.000-an lah, Bang. Dan itu terus kita terus bangun basis struktur itu gitu, Bang. Nah dari struktur yang kami bangun, kemudian animo publik lewat jumlah KTA yang terus bertambah setiap hari, kami melihat bahwa misi kami yang kami sampaikan lewat narasi, kemudian semangat kolaborasi ini cukup mendapatkan bahkan respon yang sangat hangat ya, Bang ya, dari publik begitu. Dan kami juga membangun sebuah penyadaran publik juga bahwa partai politik itu hadir tidak hanya sekedar bagi-bagi, Bang. Itu kan kalau sekedar bagi-bagi itu kan seolah-olah tampaknya kita menghina publik, Bang, bahwa publik itu nggak sanggup mikir, bisanya cuma terima doang gitu kan. Ternyata kok enggak gitu kan, ternyata juga enggak, karena dari KTA yang masuk itu dari kader yang kemudian masuk itu kan kami juga melakukan proses kaderisasi, Bang, kaderisasi awal, kemudian menengah dan selanjutnya. Nah, setiap pengkaderan itu kan kami juga melakukan semacam riset ya, Bang ya. Gitu. Dari riset yang kami dapat itu jawaban dari pertanyaan apa motivasi Anda masuk ke Gelora itu ternyata sebagian besar tuh karena narasi, Bang. Narasi dan semangat kolaborasi itu. Oke, terakhir Mbak Mia, siapa capresnya Partai Gelora? Ya, ini kan Partai Gelora itu kan membawa arah baru, Bang. Membawa GPS baru di tengah-tengah situasi Indonesia ini gitu kan. Bahwa Indonesia itu ini kalau kita ibaratkan tuh seperti mobil ber-cc besar gitu, Bang ya. Tapi larinya di jalur lambat, Bang. Mestinya kan di sirkuit macam Mandalika itu, atau yang kita mau bangun Formula E lah seperti itu kan gitu, supaya kapasitas dan potensi mobil ini itu sesuai dengan kecepatannya gitu. Nah, kita harus memindahkan itu mobil yang berkapasitas besar ini dengan sumber daya yang gede, kemudian bonus demografi yang gede gitu ya, dengan potensi bangsa yang gede ini dari jalur lambat itu kita pindah ke jalur cepat. Nah, kita juga butuh supir yang bisa memindahkan ini gitu. Ya supir ini supir yang tahu arah barunya, supir yang tahu masang GPS-nya tentunya. Itu ada di siapa? Ada di Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, Caimin, atau Anies Mata, atau Erlangga. Wah, itu banyak tuh. Sandi Uno, Erick Thohir. Banyak tuh. Siapa? Udah ada diskusi belum di dalam? Secara resmi sih kita masih belum bahas itu, Bang. Gitu. Tetapi gagasan-gagasan tentang arah baru, kemudian apa target bagaimana membawa Indonesia bisa menjadi kekuatan 5 besar dunia, itu saya belum melihat ada gagasan ini muncul dari tokoh-tokoh politik. Yang ada
saat ini gitu. Narasi-narasi yang ada itu narasi-narasi yang masih belum bergerak dari narasi-narasi narasi-narasi reformasi bahkan orde baru gitu Bang kan ya gitu. Kalau apa namanya membawa Indonesia adil makmur gitu ya itu kan narasi sejak kita SD kan Bang gitu. Iya, betul. Tetapi dengan definitif gitu bahwa menjadikan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia dengan indikator-indikator yang harus menyertainya itu saya tidak melihat ada datang dari tokoh-tokoh yang ada selain dari Anies Mata ya. Gitu. Berarti Anies Matanya yang capres. Buat saya kali ya. Oke, Mbak Mia. Terima kasih atas kesempatannya dengan Nur Iswan Channel. Terima kasih Bang Iswan. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana pergerakan Partai Gelora sampai 2024 dan bagaimana kemudian referendum politik di 2024 itu apakah Gelora diberikan tempat oleh masyarakat di panggung nasional. Kalau kabupaten kota mungkin juga akan kita lihat. Gitu. Demikian kawan baik semua. Mohon bantuan dan dukungannya Bang Nur Iswan dan teman-teman sekalian. Kita kalau yang berbuat baik kita dukung ya kan semua. Siap. Demikian, terima kasih Mbak Mia. Kapan-kapan kita undang lagi. Nanti kita juga sesekali akan ngundang Bang Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq, dan siapa itu? Mas Anies Mata sendiri. Demikian kawan baik, perbincangan dengan Mbak Mia, salah satu ketua atau inner circle dari Partai Gelora. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta tonton tuntas alasan-alasan masuk Partai Gelora. Terima kasih. Terima kasih Bang Nur Iswan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.